Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menampilkan presentasi hasil kerja kelompok kami tentang proses menulis. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama Irfa Indraswari NPM 2050606138, yang kedua saya sendiri Fiona Nur Adila NPM 2050606156. Proses menulis. Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis ini, maka sang penulis harus terampil memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata. Menulis merupakan sebuah proses kreatif menuangkan gagasan dalam bentuk bahasa tulis untuk tujuan, misalnya memberitahu, meyakinkan, atau menghibur. Hasil dari proses kreatif ini biasa disebut dengan istilah karangan atau tulisan. Selanjutnya, menulis memiliki banyak manfaat yang dapat dipetik dalam kehidupan ini, diantaranya adalah peningkatan kecerdasan, pengembangan daya inisiatif dan kreativitas, penumbuhan keberanian, pendorongan kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. Berikutnya, tentang tahapan-tahapan proses menulis. Yang pertama, pra-menulis atau pre-writing. Pra-menulis ini merupakan tahap siap menulis, mulai tahun 1985 menyebut tahap ini dengan tahap penemuan menulis. Murray tahun 1982 meyakini bahwa 20% atau lebih waktu tersita pada tahap ini. Aktivitas dalam tahap ini meliputi A. Memilih topik, B. Memikirkan tujuan, bentuk, dan audiens, C. Memanfaatkan dan mengorganisir gagasan-gagasan. Yang kedua, penyusunan draft tulisan atau drafting. Tahap kedua dalam proses menulis adalah menulis draft. Dalam proses menulis, siswa menulis dan menyaring tulisan mereka melalui sejumlah konsep. Selama tahap ini, penyusunan konsep, siswa terfokus dalam mengumpulkan gagasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfa Indraswari dengan NPM 20506138. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang telah dijelaskan oleh Fiona. Yang ketiga yaitu ada perbaikan atau revising. Selama tahap perbaikan, penulis menyaring ide-ide dalam tulisan mereka. Siswa biasanya mengakhiri proses menulis begitu saja. Mereka mengakhiri dan melengkapi draft kasar. Mereka percaya bahwa tulisan mereka telah lengkap. Revisi bukan penyempurnaan tulisan, melainkan revisi adalah mempertemukan kebutuhan pembaca dengan menambahkan, mengganti, menghilangkan, dan menyusun kembali bahan tulisan. Kata revisi juga bukan berarti melihat kembali. Nah, pada tahap ini, penulis dapat melihat tulisannya kembali dengan teman sekelas dan guru, yaitu untuk membantu mereka. Nah, aktivitas pada tahapan revising yaitu meliputi yang pertama membaca ulang draft kasar, yang kedua menyempurnakan draft kasar dalam proses menulis, memperbaiki bagian yang mendapat balikan dari kelompok penulis. Pada tahap perbaikan ini, siswa melihat kembali tulisannya untuk selanjutnya untuk menambahkan, mengganti, dan menghilangkan sebagian ide dalam tulisannya. Misalnya dalam menulis cerita. Berkaitan dengan penggarapan struktur, cerita yang telah disusunnya oleh siswa dapat mengubah watak pelaku yang semulanya jahat menjadi baik. Atau siswa juga dapat menyelipkan peristiwa lain dalam rangkaian cerita yang disusunnya. Yang keempat ada penyuntingan atau editing. Penyuntingan itu merupakan penyempurnaan tulisan sampai pada bentuk akhir. Sampai pada tahap ini, fokus utama proses menulis adalah pada isi tulisan, siswa dengan fokus berganti pada kesalahan mekanik,
para peneliti juga menyarankan bahwa pendekatan fungsional dalam pengajaran mekanikal tulisan ini lebih efektif dalam latihan yang lebih praktis. Nah, aktivitas-aktivitas dalam tahap ini meliputi yang pertama, mengambil jarak dari tulisan, mengoreksi awal dengan menandai kesalahan, dan yang ketiga, mengoreksi kesalahan. Nah, sebagai contoh dalam pembelajaran menulis cerita, proses penyuntingan merupakan tahap penyempurnaan tulisan cerita yang dilakukan sebelum kegiatan publikasi cerita yang ditulis oleh siswa. Pada tahap ini juga siswa bisa menyalin kembali draft yang telah dibuatnya ke dalam folio bergaris sehingga menjadi sebuah karangan yang utuh. Pada saat yang sama, siswa juga melakukan perbaikan kesalahan yang bersifat mekanis yang berkaitan dengan ejaan dan tanda baca. Yang kelima ada pemupublikasian atau publishing. Pada tahap akhir ini, proses penulisan, siswa mempublikasikan tulisan mereka dan menyempurnakan dengan menyempurnakan pendapat dan komentar yang diberikan oleh teman atau siswa lain, orang tua, dan komunitas mereka sebagai penulis. Pada tahap ini, publikasi siswa mempublikasikan hasil penulisannya melalui kegiatan berbagai hasil tulisan atau sharing. Kegiatan berbagai hasil ini dapat dilakukan di antaranya melalui kegiatan penugasan siswa untuk membacakan hasil karangan di depan kelasnya. Sebagai contoh dalam pembelajaran menulis cerita, kegiatan publikasi dapat dilakukan dengan menugaskan siswa, yaitu membacakan hasil cerita yang telah ditulisnya. Sementara siswa lain dapat memberikan pendapat berkaitan dengan cerita tersebut. Kegiatan sharing lainnya dapat dilakukan dengan meminta orang tua siswa membacakan dan memberikan komentar terhadap cerita yang telah ditulis oleh siswa. Dengan demikian, dalam kegiatan publikasi ini, siswa mendapatkan beragam penguatan. Pembelajaran menulis dengan pendekatan proses menulis. Dalam pembelajaran menulis juga terdapat beberapa pendekatan yang sering digunakan, yaitu yang pertama, pendekatan frekuensi. Pendekatan frekuensi ini menyatakan bahwa banyaknya latihan mengarang akan membantu meningkatkan keterampilan menulis seseorang. Yang kedua, pendekatan gramatikal yang menyatakan bahwa pengetahuan seseorang mengenai struktur bahasa akan mempercepat kemahiran dalam menulis. Yang ketiga, yaitu ada pendekatan koreksi. Pendekatan koreksi ini menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi penulis yang baik apabila banyak mendapatkan masukan dari orang lain. Yang keempat, yaitu pendekatan formal yang menyatakan bahwa keterampilan menulis ini akan diperoleh bila pengetahuan bahasa, pengalineaan, pewacanaan, serta aturan menulis dikuasai dengan baik. Sebagai proses, menulis itu merupakan serangkaian aktivitas yang terjadi dan melibatkan beberapa fase atau tahap. Nah, di antaranya yang pertama ada tahap pra-penulisan atau persiapan. Tahap pra-penulisan ini merupakan fase persiapan menulis seperti menentukan topik dan tujuan karangan, mengumpulkan informasi, serta membuat kerangka karangan. Tahap pra-penulis juga mencakup beberapa tahap. Yang pertama yaitu pemilihan dan penetapan topik. Nah, dalam memilih dan menetapkan topik ini juga suatu langkah awal yang penting sebab tidak ada tulisan tanpa ada sesuatu yang hendak ditulis. Masalah pertama yang dihadapi penulis untuk merumuskan suatu tema sebuah karangan adalah topik atau pokok pembicaraan. Dalam memilih dan menempatkan topik ini,
diperlukan adanya keterampilan atau pengetahuan atau kesungguhan. Topik tulisan ini juga merupakan masalah atau gagasan yang hendak disampaikan di dalam tulisan. Nah, yang kedua yaitu menetapkan tujuan penulisan dan bentuk karangan. Tujuan penulisan ini juga diartikan sebagai pola yang mengendalikan tulisan secara menyeluruh. Dengan menentukan tujuan penulisan, diketahui apa yang ingin dilakukan pada tahap penulisan, bahkan apa yang diperlukan, luas lingkup bahasan, perorganisasian, dan mungkin juga sudut pandang yang digunakan. Secara eksplisit, tujuan penulisan juga dapat dinyatakan secara tesis atau dapat dinyatakan atau dengan menyatakan maksud. Nah, yang ketiga yaitu mengumpulkan bahan dan informasi pendukung. Ketika kita akan menulis, kita tidak selalu memiliki bahan atau informasi yang benar-benar siap dan lengkap. Untuk itulah sebabnya sebelum menulis, kita perlu mencari atau mengumpulkan dan memilih informasi yang dapat mendukung, memperluas, memperdalam, dan memperkaya tulisan kita. Tanpa pengetahuan dan wawasan yang memadai, maka tulisan kita akan dangkal dan kurang bermakna. Karena itulah penelusuran dan pengumpulan informasi sebagai bahan tulisan sangat diperlukan. Nah, yang keempat yaitu mengorganisasikan ide atau gagasan yang penting. Dilakukan di tulisan yang kita buat menjadi saling bertaut, runtut, dan padu. Untuk mempermudah mengorganisasikan ide atau gagasan, maka sebelum menulis kita perlu membuat kerangka tulisan. Kerangka tulisan ini juga membuat garis-garis besar tulisan yang akan dibuat. Nah, kerangka tulisan ini juga terdiri atas pendahuluan atau pengantar yang berisi mengapa dan untuk apa menulis topik tersebut, serta apa yang akan disajikan. Nah, yang kedua ada isi, yaitu berisi butir-butir isi tulisan. Dan yang terakhir yaitu penutup. Seseorang penulis, mulai dari penulis pemula sampai penulis yang sudah profesional pun harus tetap menggunakan langkah-langkah prapenulisan. Mungkin sebagian orang menganggap langkah-langkah ini sebagai hal yang sepele. Namun, di sisi lain, tahap prapenulisan dapat membantu dan menuntun penulis agar pada saat tahap penulisan nantinya, tulisan yang dihasilkan dapat koheren dan kohesif. Tulisan atau karangan dapat dikatakan kohesif dan koheren apabila memenuhi syarat berikut. Karangan tersebut mempunyai kalimat tesis yang dapat mewakili seluruh isi tulisan serta setiap paragraf mempunyai kalimat topik dan hubungan antara kalimat topik dengan kalimat penjelas saling berkaitan. Untuk itu, kita sebagai seorang penulis pemula yang baru seumur jagung dalam dunia tulis-menulis, mulailah menulis dari pengalaman yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu ada tahap penulisan. Tahap penulisan ini merupakan tahapan untuk mengembangkan ide atau informasi yang diperoleh pada tahap prapenulisan struktur karangan yang terdiri dari awal, isi, dan akhir. Awal karangan ini berfungsi untuk memperkenalkan sekaligus menggiring pembaca terhadap pokok tulisan kita. Isi karangan ini menyajikan bahasan topik atau ide utama karangan. Berikut hal-hal yang memperjelas atau mendukung ide seperti contohnya ilustrasi, informasi, bukti atau alasan. Nah, akhir dari karangan juga berfungsi untuk mengembalikan pembaca pada ide-ide inti karangan melalui perangkuman atau penekanan ide-ide penting. Nah, yang ketiga yaitu tahap pasca penulisan. Tahap pasca penulisan ini merupakan tahap penghalusan dan penyempurnaan buram yang kita hasilkan. Tahap ini merupakan tahap
penghalusan dan penyempurnaan buram atau konsep yang kita hasilkan. Kegiatan yang terdiri atas penyuntingan perbaikan revisi, penyuntingan pemeriksaan, dan perbaikan unsur mekanik karangan seperti ejaan, punktuasi diksi, pengkalimatan, pengalenyaan, gaya bahasa, pencatatan, kepustakaan, dan konvensi penulisan lainnya. Lanjut, langkah-langkah menulis. Menulis merupakan kegiatan yang produktif dan ekspresif sehingga penulis harus dapat memanfaatkan kemampuan menggunakan tata tulisan, struktur bahasa, dan kosakata. Bila ingin berhasil dalam menulis, sebaiknya kita harus memperhatikan langkah-langkah dalam menulis. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan juga harus diperhatikan juga. Yang pertama yaitu pemilihan topik, yang kedua pembahasan topik atau perumusan tujuan, yang ketiga penyusunan kerangka karangan. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan penulisan. Tahap pelaksanaan penulisan. Tahap pelaksanaan penulisan ini merupakan tahap pengembangan kerangka karangan yang sudah disusun pada tahap perencanaan dengan menggunakan bahan-bahan sesuai dengan topik yang telah dipersiapkan. Dalam penulisan karangan sangat diperlukan pemilihan kata yang tepat, cermat, dan lugas, sehingga dalam penulisan ini penulis harus dapat mencurahkan seluruh penguasaan kosakata yang dimilikinya. Tulisan yang baik adalah tulisan yang tidak lepas dari kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam hal ini karangan harus ditulis dengan ejaan yang tepat, tanda baca yang tepat, dan sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku. Nah, tahapan pelaksanaan penulisan juga harus diperhatikan dalam penyusunan bahasanya, yaitu seperti penulisan paragraf yang benar, penulisan kalimat yang efektif, penulisan pilihan kata yang tepat, dan penulisan ejaan yang benar. Dan yang kedua yaitu teknik penulisan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang pertama yaitu cara menulis judul atau subjudul. Yang kedua, cara menulis kutipan atau catatan kaki. Yang ketiga yaitu cara menulis daftar pustaka dan teknik pengetikan. Yang ketiga yaitu tahap pemeriksaan atau tahap revisi. Apabila karangan sudah selesai ditulis, tahap pemeriksaan perlu dilakukan agar tulisan itu lebih sempurna lagi. Mungkin ada yang perlu diperbaiki atau dibuang karena informasi itu tidak relevan, atau bisa juga ditambah dan diperluas lagi materinya. Nah, pada tahap ini penulis harus membaca kembali yang telah dibuat. Kegiatan membaca kembali ini untuk melihat secara teliti bagian-bagian yang perlu mendapat perbaikan, terutama dalam penggunaan ejaan dan tanda baca, pilihan kata, paragraf, logika kalimat, sistematika tulisan, pengetikan, dan sebagainya. Penulisan merupakan suatu proses, maka di dalamnya diperlukan proses-proses agar tulisan sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu, dalam pemeriksaan revisi ini juga harus dilakukan secara menyeluruh, yaitu pemeriksaan melalui kerangka dilihat dari sudut sistematika dan logika. Yang kedua, pemeriksaan bahasa yang menyangkut penulisan paragraf, kalimat, efektif, dan pemilihan kata dan ejaan. Yang ketiga yaitu pemeriksaan teknik penulisan, apakah sudah sesuai dengan pedoman umum ejaan yang disempurnakan atau belum. Nah, sekian materi yang disampaikan oleh saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian hasil kerja kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik dari pengucapan maupun dari PPT yang kami buat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.